Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma zidna ilma, Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Syukur alhamdulillah pada pagi ini listrik putus dan kita masih berkesempatan untuk salat berjemaah di masjid kita ini. Syukur alhamdulillah walaupun tidak terdengar azan. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Membaca kitab Kifayatul Awam ini masih tersisa sifat yang mustahil bagi Allah SWT yang ke-20, yaitu halaman 65 sebelah kiri, al-ishruna, bawah, sebelah kiri bawah, halaman 65, al-ishruna, kaunuhu ta'ala abkamu. Al-ishruna kaunuhu ta'ala abkama wa fi ma'nahu al-khars wa huwa diddu kaunihi ta'ala mutakalliman. Yang ke-20, sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala adalah keadaan Allah Ta'ala itu bisu, dan pada maknanya yaitu al-khars. Al-khars itu berartinya bisu, tunawicara, dan dia adalah lawan dari keadaannya Allah Ta'ala itu berkata-kata. Ya, itulah lengkap 20 yang mustahil setelah 20 yang wajib. Fahadhil ishruna kulluha mustahilat alaihi ta'ala. Maka yang 20 ini semuanya itu adalah mustahil pada zat Allah Ta'ala. Wa'alam anna dalila kulla wahidin minal ishrin al-wajibati yusbituha lahu ta'ala wa yunfi anhu diddaha. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya dalil setiap masing-masing yang 20 yang wajib itu dalil yang menetapkan sifat-sifat yang 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan sekaligus menafikan lawannya. Jadi kalau ditanya dalil kenapa Allah Ta'ala mustahil itu peka atau buta, maka dalilnya adalah dalil kerana Allah Ta'ala itu wajib bersifat mendengar dan wajib bersifat berkata-kata. Jadi sekaligus dalil yang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala menjadi sekaligus menjadi dalil bagi lawannya. Wa adillatus sab'i al-ma'ani hiya adillatus sab'ul ma'nawiyah. Dalil-dalil 7 yang sifat yang ma'ani, iaitu dalil 7 yang maknawiyah.
Ya, kita sudah dah mulai dari iradat, kudrat, sama, basar, ya, hayat, ilmu dan kalam, itu sifat-sifat ma'ani, iaitu sifat-sifat yang zat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti realisasinya itu pada sifat yang 7 lain yang disebut sifat ma'nawi, iaitu kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran. Ya, itu yang dimaksud dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Fahazihi arba'una aqidatan yajibu lillahi ta'ala minha ishruna wa yantafi anhu ta'ala ishruna. Dan inilah 40 akidah yang wajib bagi Allah Ta'ala, itu diantaranya 20. Dan yang tidak ada atau ternafi bagi Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala 20 pula, iaitu 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Wa ishruna dalilan ijmaliyan, iaitu sudah disampaikan dalil yang secara ijmali, secara ringkas. Kullu dalilin asbata sifatan wa nafa diddaha. Setiap dalil dari dalil-dalil yang wajib itu adalah mengisbatkan, menetapkan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sekaligus menafikan lawannya sebagai sifat yang mustahil. Nah, itu yang dari akidah 50. Maka kita sudah pelajari akidah sebanyak 40, iaitu 40 sifat Allah Ta'ala yang wajib dan 20 yang mustahil. Nah, tapi ada perdebatan ulama, perselisihan atau perbedaan pendapat. Sebahagian yang mengatakan yang 7 yang terakhir itu tidak menjadi sifat Allah Ta'ala, maka cukuplah sifat Allah Ta'ala itu 13 saja. Kerana itu yang 7 itu bersifat ahwal, iaitu kelaziman yang seperti yang kita sebutkan, iaitu pertautan antara sifat dasar dengan aktivitasnya, ya, tidak dipisah oleh sebagian ulama, sehingga yang kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, itu tidak dimasukkan ke dalam sifat Allah Ta'ala. Maka jadilah sifat Allah Ta'ala itu 13. Tapi ada juga yang mengatakan 12, kerana wujud itu adalah bukan sifat. Wujud itu adalah sifat zat Allah Ta'ala itu sendiri. Maka ada yang mengatakan sifat Allah itu 13, ada yang mengatakan 12. Tetapi akidah Asy'ariyah itu menyarikan dari dalil-dalil yang ada bahawa sifat Allah Ta'ala yang wajib itu adalah 20. Nah, itulah isinya tambih itu sampai nanti halaman 67, karena ada penjelasan tentang yang wujud itu ada 4. Yang pertama maujudat, yang ketiga makdumat, yang kedua makdumat, yang ketiga ahwal, dan yang ketiga yang keempat itibarat. Saya kira tidak perlu kita baca, ya, kerana isinya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke halaman 67 ini, al-aqidatul hadiyata wa al-aqidatul hadiyatu wal arba'un al-jaiz fi haqqi ta'ala. Itu akidah yang ke-41 bagi hak Allah Ta'ala.
Fayajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna Allah Ta'ala yajuzu fi haqqihi an yakhluqal khaira wasyarra, fayajuzu anna Allah Ta'ala yakhluqu al-Islam fi Zaidin wal kufri fi Amrin wal ilmu fi ahadima wal jahlu fil akhar. Ya. Akidah yang ke-241 yang harus, yang mungkin jadi mungkin tidak bagi hak Allah Ta'ala, maka wajib atas setiap mukallaf untuk meyakini, mengiktikadkan bahawa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala yajuz, boleh jadi, boleh tidak, fi haqqi, pada haknya, untuk menciptakan kebaikan dan keburukan. Boleh-boleh saja bagi Allah Ta'ala. Fayajuzu anna Allah Ta'ala, maka boleh saja Allah SWT menciptakan Islam pada si Zaid. Yang si Zaid ini, si orang ini Islam dia. Dan boleh juga Allah menciptakan seorang itu, umpamanya Amr, itu dia kafir. Dan yang satu lagi berilmu, dan yang satu lagi bodoh. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi tidak wajib bagi Allah Ta'ala memilih salah satunya. Oh, ini dia wajib, dia menjadikan dia sebagai seorang Muslim. Tidak wajib. Ya, itu boleh-boleh saja bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan sesuatu atau tidak. Ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhan engkau, itu di dalam surat surat Al-Qasas kalau tidak salah. Dan Tuhan engkau menciptakan segala sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Wa yakhtar, dan dia memilih, ya, menciptakan atau tidak, itu pilihan Allah Ta'ala. Tidak ada kewajiban bagi Allah Ta'ala ini harus ada, tidak ada. Ya. Jadi kerana Allah berkehendak, maka boleh Allah Ta'ala melakukan kehendaknya, dan boleh juga tidak melaksanakan kehendaknya. Nah, itulah yang harus atau yang mungkin bagi Allah Ta'ala, satu sifat yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakhtaru, dan memilih, Allah Ta'ala itu memilih dengan kehendaknya. Maka nalahumul khiyarah, dan mereka tidak punya pilihan. Ya, apabila Allah menghendakinya, lalu Allah menciptakannya, nah itu suatu yang boleh saja bagi Allah Ta'ala. Tapi bagi makhluk tidak ada pilihan. Begitu Allah berkehendak, maka jatuhlah takdir itu kepada, nah ini berkait dengan qada dan qadar. Ya. Qada dan qadar itu Allah Ta'ala boleh saja dia memutuskan. Qada itu keputusan, qadar itu ya ukuran. Dan kita ini sudah menuruti keputusan dan ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai rukun iman yang ke-6. Nah, sampai di situ dulu. Jadi sudah 41 sifat akidah dari akidah yang 50 yang kita pelajari. Diulangi lagi, yang 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis.
ya, qiyamu binafsi wahdaniyat, ya, qudrat iradat, ya, ilmu hayat sama basar, ya, dan kalam, ya, sampai kepada kaunuhu muridan dan seterusnya sampai 20. Kemudian 20 yang mustahil, tambah satu ni yang mungkin, yang jaiz, ya istilahnya jaiz. Kalau dulu jaiz ini diartikan dengan harus. Harus tu maknanya boleh jadi, boleh tidak. Tapi sekarang harus itu berubah artinya. Sudah sesuatu yang mesti kita sebut harus. Dulu bahasa Melayu yang dulu harus tu artinya boleh jadi, boleh tidak. Tapi entah bagaimana, harus itu berubah arti dia. Jadi kita pakai aja yang mungkin gitu. Yang mungkin itu boleh jadi, boleh tidak. Ada sifat Allah Ta'ala yang mungkin, yaitu bahwa Allah Ta'ala itu memilih. Sifat Allah memilih, mengadakan atau meniadakan. Tidak ada satupun yang mewajibkan bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Itu boleh, itu pilihan Allah Ta'ala. Itulah kesimpulannya.